Perkenalkan, nama saya Jonathan Jeremy Pandean dengan NIM 2206 11 02 06 62 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, dengan judul Mengkoordinasi dan Wewenang dalam Manajemen. Pengertian koordinasi. Koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan, kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah, departemen atau bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut F.L. Bridge, koordinasi adalah mengimbangi dan mengerahkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Secara umum, koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, departemen atau bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Terdapat 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi seperti diungkapkan oleh James D. Thomson, yaitu 1. Saling ketergantungan yang menyatu. Dalam pelaksanaan pekerjaan harian tidak saling ketergantung hanya pada hasil akhir yang memuaskan. Saling ketergantungan berurutan. Suatu satuan organisasi harus melaksanakan tugas terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja. 3. Saling ketergantungan timbal balik. Hubungan yang saling memberi dan menerima pendekatan. Untuk mencapai koordinasi yang efektif, komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas koordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Asas koordinasi adalah suatu asas skala hierarki, artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang menyesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda satu sama lain. Tegasnya asas hierarki ini bahwa setiap atasan koordinator harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya 3 pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. 1. Teknik-teknik manajemen dasar, yaitu dengan mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar, hierarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum,
kegiatan-kegiatan secara aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Meningkatkan koordinasi potensial yaitu menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling ketergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. 3. Mengurangi kebutuhan akan koordinasi, yaitu dalam beberapa situasi adalah tidak efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat dilakukan dengan penyediaan tambahan sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Dalam pengkoordinasian, dasar kita harus mengetahui mekanisme-mekanisme apa saja yang harus diperhatikan, yaitu 1. Hierarki, manajerial, rantai, perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. 2. Aturan prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin, rencana dan penetapan tujuan. 3. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Pengertian wewenang. Pengertian wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Ada 2 pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau resmi. 1. Pandangan klasik. Wewenang datang dari tingkat paling atas, kemudian secara bertahap diturunkan ke tingkat yang lebih bawah. 2. Pandangan penerimaan. Sudut pandang wewenang adalah penerima perintah, bukannya pemberi perintah. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima perintah. Penerima perintah akan menentukan apakah akan diterima perintah atau tidak. Persyaratan agar wewenang efektif. Bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pimpinan atau atasan. Pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Sang bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya. Kesimpulan, koordinasi merupakan usaha sistematik untuk menetapkan standar manajemen untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu agar tidak terjadi kekacauan, sehingga keselarasan dapat terjadi sesuai dengan
apa yang diinginkan. Di dalam manajemen terdapat 3 macam saling ketergantungan, seperti diungkapan saling ketergantungan menyatu, saling ketergantungan berurutan, dan saling ketergantungan timbal balik. Di sini ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif, yaitu teknik-teknik manajemen, meningkatkan koordinasi, maupun mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Wewenang adalah hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak. Manfaat pelimpahan wewenang berfungsi untuk memungkinkan sebagai atau bawahan mempelajari suatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal, dan penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Koordinasi sangat penting dibutuhkan suatu organisasi, karena jika tidak ada koordinasi yang lebih baik dan pengendaliannya, serta terdapat kewenangan dalam suatu organisasi, akan menimbulkan banyaknya kesalahan yang terjadi, baik berasal dari bawahan maupun lingkungan kerja. Koordinasi dan wewenang menjadi sangat dibutuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik di antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi, dan hal tersebut lebih baik dilakukan oleh pemimpin organisasi disebabkan perlu adanya hak dan wewenang, ketegasan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Koordinasi rentang manajemen disarankan dilakukan dengan tertib dan secara rutin, karena dapat merubah suatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi lebih baik. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya Jonathan Jeremy Pandean, pamit undur diri. Terima kasih.